Hai teman-teman, yuk simak video pembelajaran ini yang mengupas review artikel tentang Economic Value Added atau EVA dan analisis kebangkrutan perusahaan Ziscore, Springet, Zemijewski. Yuk simak. Sebelumnya guys, perkenalkan nama saya Elia Nur Fatimah dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Analisis metode Economic Value Added (EVA) untuk menilai kinerja keuangan pada PT Unilever Indonesia. Penulis Muhammad Hefrizal dan Laelis Neni. Sumber Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 Mei tahun 2018. Hal 64-73. Untuk menilai kinerja keuangan PT Unilever Indonesia terbuka tahun-tahun 2014 sampai tahun 2016 menggunakan metode Economic Value Added (EVA) untuk mengetahui apakah perusahaan menghasilkan nilai tambah ekonomis EVA lebih besar dari 0 bagi pemilik modal. Hasil penelitian selama 3 tahun berturut-turut tahun 2014 sampai tahun 2016, PT Unilever Indonesia mencatat EVA yang positif. Perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis setiap tahun. Kelebihan jurnal ini adalah perhitungan EVA lengkap dan rinci serta penyajian data sistematis dan mudah diikuti. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah tidak membandingkan dengan perusahaan lain. Rentang waktu penelitian terbatas, hanya 3 tahun, kurangnya analisis faktor eksternal dan saran manajerial. Kinerja keuangan PT Unilever selama tahun 2014 sampai tahun 2016 dinilai baik menggunakan metode EVA dan nilai tambah ekonomis tercipta, meskipun laba bersih mengalami fluktuasi. Serta EVA terbukti sebagai metode yang efektif untuk menilai manfaat ekonomi real bagi pemegang saham. Lanjut ke materi berikutnya ya guys. Analisis prediksi kebangkrutan dengan model Altman Z-Score, model Springate, model Zemijewski dan model Grover sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Studi pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 sampai tahun 2021, karya Reini Erika Sonia, Yuli Usman, dan Riko Wijaya Z dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Topik ini sangat aktual dan relevan, terutama dalam konteks pasca pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan menghadapi ketidakpastian finansial. Fokus pada sektor kesehatan yang justru mengalami lonjakan permintaan juga memberikan nilai tambah karena memberikan perspektif berbeda terhadap dampak pandemi. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi, termasuk sektor kesehatan. Dalam periode pandemi COVID-19, tercatat adanya peningkatan aktivitas di sektor kesehatan. Kenaikan ini dipicu oleh permintaan yang meningkat akan layanan serta produk kesehatan, sebagai respons terhadap kondisi darurat yang timbul akibat wabah virus corona yang menyebar cepat. COVID-19 dikenal juga sebagai penyakit coronavirus disease. 2019 merupakan penyakit infeksius yang disebarkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan melihat risiko kebangkrutan perusahaan sektor kesehatan di BEI dengan membandingkan sebelum dan sesudah pandemi. Analisis Z-Score model Altman merupakan salah satu model yang paling dikenal dalam menghitung kemungkinan financial distress. Analisis model Zemijewski, X-Score. Model Grover yang diperkenalkan oleh Jeffrey S. Grover pada tahun 2001, merupakan hasil dari upaya peninjauan ulang dan pengembangan lebih lanjut dari model Z-Score Altman yang terkenal. Altman Z-Score dan Zemijewski menunjukkan bahwa semua perusahaan berada dalam kondisi keuangan sehat, baik sebelum maupun selama pandemi. Analisis model Springrate, S-Score. Model Springrate yang dikembangkan pada tahun 1978 merupakan sebuah inovasi penting dalam bidang analisis keuangan, terutama dalam menilai risiko kebangkrutan suatu perusahaan.
Hasil penelitian Springate Model menemukan beberapa perusahaan masuk kategori gray zone atau bahkan bangkrut selama pandemi, contoh, Same dan KAEF. G-Score adalah model yang dikembangkan dari model Altman Z-Score, dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan prediksi kebangkrutan. Model ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan untuk menghitung skor yang menunjukkan seberapa dekat perusahaan dengan risiko kebangkrutan. Berdasarkan hasil penelitian G-Score, semua perusahaan tetap dalam kondisi sehat. Kelebihan artikel ini yaitu komprehensif, menggunakan 4 model analisis kebangkrutan, Altman Z-Score, Springate, Zemijewski, Grover, yang saling melengkapi. Data nyata dan aktual, periode tahun 2018 sampai tahun 2021 mencakup sebelum dan selama pandemi, yang memperkaya pembandingan. Analisis cermat, hasil disajikan dengan tabel rinci dan interpretasi mendalam terhadap masing-masing model. Implikatif, menyediakan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan investor terkait manajemen risiko keuangan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya pembahasan perbedaan antar model. Meski model dijelaskan, tidak dibahas secara mendalam kelebihan, kekurangan atau alasan perbedaan hasil antar model. Sampel terbatas, hanya 10 dari 28 perusahaan yang ditampilkan dalam hasil utama, dan tidak dijelaskan secara eksplisit alasan pemilihannya. Minim pendekatan kualitatif, faktor manajerial, kebijakan pemerintah, atau strategi internal perusahaan tidak dianalisis lebih jauh untuk menjelaskan hasil model. Jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam literatur manajemen keuangan, khususnya dalam manajemen risiko dan evaluasi kesehatan keuangan perusahaan di masa krisis. Cocok dijadikan referensi akademik maupun praktis oleh mahasiswa ekonomi dan akuntansi, manajer keuangan, investor dan analis pasar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.